Secara ekonomi, kegiatan pertanian itu dapat lanjut ketika petaninya itu sejahtera. Ya. Untung lah, sehingga NTP petani itu harus lebih dari 100. Ya, okay. Itu berarti untung. Untuk mencapai untung ini gimana? Ya tadi, pola-pola pertanian ramah lingkungan berkelanjutan dengan kemandirian, sehingga inputnya rendah, panennya bisa banyak, ya, rendemennya bagus, harganya bagus, sehingga keuntungannya kan bisa lebih bagus dari sebelumnya. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya, Herman Tale Daulay, di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Kabupaten Ngawi, lumbung padi. Tiada hari tanpa menanam padi. Dan di Ngawi ini tadi saya keliling ke beberapa lokasi persawahan. Ini seperti industri pabrik budidayanya. Ada yang sampai 3 shift. Malam hari pun ada yang menanam padi. Jam 2 malam gitu kan Pak. Biasanya kan di tempat-tempat lain jarang kita temui ada shift-shift Pak gitu loh. Artinya non-stop. Non-stop. Bagaimana budidaya tanaman padi di Ngawi? Kita akan berbincang tipis-tipis dengan Bapak Oni Anwar Harsono, Bupati Ngawi. Karena beliau ini menggulirkan program pertanian ramah lingkungan berkelanjutan yang terbukti mampu meningkatkan jumlah dan mutu produksi sekaligus menyuburkan tanah. Pak, cita Presiden Prabowo terutama pada butir kedua, kemandirian pangan dengan mendorong swasembada pangan, disusul pada butir ke-6 membangun dari desa, membangun dari bawah. Silakan iris tipis-tipis dulu Pak soal program Bapak di Ngawi ini terkait cita tersebut. Ya, alhamdulillah di Kabupaten Ngawi 3 tahun terakhir ini produktivitas padi tertinggi nasional. Ini karena memang kultur budaya petani kita semangatnya luar biasa. Jadi kalau Bupati punya program PRLP ini bisa dikatakan inovasinya, tapi semangat petani untuk menanam, berbudidaya itu sudah menjadi kultur. Jadi semangat petani yang luar biasa ini dipantik, di-trigger dengan SOP pertanian sistem rise of intensifikasi itu alhamdulillah jadi. Dan ini beberapa tempat di Kabupaten Ngawi produktivitasnya semakin hari semakin baik. Di pola PRLP atau pertanian ramah lingkungan berkelanjutan ini, jadi kita ingin petani ini memiliki kapasitas keilmuan budidaya pertanian ini baik. Jadi bagaimana ilmu budidaya yang baik itu ya tidak melulu menggunakan pupuk kimia sintetis berlebih, tapi bagaimana tahu lahannya ini sebenarnya kurang apa sih, terus kemudian unsur haranya seperti apa sih, sehingga dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan kemandirian itu tadi, membuat pupuk organik secara mandiri dengan unsur-unsur hayati di dalamnya, sehingga produktivitasnya dengan kesuburan tanah yang semakin hari semakin baik, produktivitasnya semakin hari semakin tinggi, seperti itu. Gambarannya seperti itulah. Tadi ada juga Pak yang menarik soal kemandirian petani, soal irigasi pompa itu mereka mandiri gitu loh Pak. Jiwa mandirinya ini itu yang mahal saya lihat Pak. Betul itu. Jadi saya patut berbangga hati memiliki masyarakat yang semangat untuk ketahanan pangannya tinggi. Jadi semangat itu kita optimis Ngawi ini ke depan tidak hanya ketahanan pangan, tapi orientasinya sudah kedaulatan pangan. Jadi kedaulatan pangan itu bermula dari kemandirian. Kemandirian bermula bagaimana konteks keilmuan dari petani itu juga harus up to date, ya.
tidak melulu pengalaman ya, tapi bagaimana perkembangan terkini terkait cuaca, hama, terus kondisi tanah dan lain sebagainya, sehingga dari apa namanya keilmuan itu dia bisa memitigasi resiko gagal panen. Jadi kalau sudah tahu, oh ini kalau cuacanya seperti ini, saya harusnya pakai ini. Kalau tanahnya seperti ini, saya pupuknya seperti ini. Kalau ada hama ini, saya harus pakai ini. Nah, sehingga kalau ilmu mereka cukup, itu insya Allah memitigasi resiko gagal panennya semakin sedikit. Jadi memang apa yang Bapak sampaikan tadi waktu saya ke lapangan nyambung, Pak. Jadi di tengah iklim ataupun yang berubah-ubah ini, katanya bertani di bulan Februari nggak sama dengan bertani di bulan November katanya, karena cuacanya berbeda-beda. Makanya Bapak juga katanya mendorong penyuluh itu ada sekolah lapang, Pak. Itu gimana, Pak, untuk transfer knowledge itu, Pak? Ya, jadi selain kita sudah berorientasi bagaimana kelompok tani, kapoktan, para petani kita ini menguasai keilmuan bercocok tanam yang baik, penyuluh-penyuluh kita diminta untuk aktif turun ke lapangan, karena beberapa waktu yang lalu sempat abai lalai terkait ya pemenuhan administrasi yang sifatnya ini mengganggu waktu mereka untuk turun di lapangan. Akhirnya lebih banyak konsentrasinya di kantor, bikin administrasi dan lain sebagainya, sehingga turun di lapangan jadi jarang. Nah, di Kabupaten Ngawi penyuluh-penyuluh itu kita dampingi operator-operator, sehingga kegiatan administrasi, dokumentasi itu bisa dikerjakan operator. Penyuluh itu harus setiap hari turun di lapangan untuk memberikan informasi, transfer knowledge dan lain sebagainya. Dan kita punya agrotechnopark, ya, suatu wahana untuk transfer knowledge itu tadi. Jadi agrotechnopark ini sebagai wahana kegiatan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani-petani kita supaya bisa menjadi petani cerdas, memiliki ilmu budidaya pertanian yang baik, dan akhirnya kemandirian itu bisa tercapai. Jadi Pak, izin ada titipan pertanyaan tadi waktu saya live dari sawah. Tolong ditanyakan ke Pemkab Ngawi, formula berpikirnya terstruktur ya Pak ya. Apa yang membuat 9,5 ton secara merata loh ini Pak? Kalau cuma di demplot ya di daerah banyak. Ini ada pertanyaan tadi, jenis padinya apa, Pak Bupati lakukan apa, tapi terstruktur berpikirnya sehingga itu kan nggak ujuk-ujuk loh Pak. 9,5 ton itu bukan simsalabim bus gitu kan. Itu tolonglah Pak biar kita bisa belajar kayak daerah-daerah lain gitu. Jadi memang pemilihan bibit yang unggul itu sudah harus bisa dilakukan oleh petani-petani kita, karena setiap lahan atau wilayah ini memiliki unsur hara yang beda-beda. Berarti faktor benih itu harus. Faktor benih itu pengaruh sekali. Itu berapa persen kalau cermitan Bapak dalam suksesnya budidaya dalam benih itu Bapak? Bisa jadi pemenuhan bibit itu ya kurang lebih 30-40%. Penentu suksesnya itu tinggi juga ya peran dia Pak ya. Salah milih benih bibit ya berarti produktivitasnya bisa rendah. Di Impari 3 itu apa aja Pak? Ada Impari 3 ada Ciherang, ada Membramo, ada apa namanya Logawa. Itu ada semua di Ngawi semua itu. Ada. Dan cuma cocok. Ya tergantung ya tanahnya itu tadi dia bisa milih ketika ini unsurnya ini terpenuhi, berarti ini cocok dengan Impari 32. Berarti itu gunanya tadi ilmu pengetahuan itu betul. supaya jangan cocoknya di sana Impari 32 ditanam yang lain kan gitu. Oke, keren. Nah, satu itu ya apalagi Pak yang bikin tadi komunitor itu. Yang keduanya manajemen air. Ngawi itu alhamdulillah irigasi teknisnya sudah di atas 93% dalam kondisi bagus. Tapi ketika catchment areanya, tampungannya itu ketika kemarau kosong sama aja irigasinya bagus tapi tidak bisa mengairi. Maka beberapa kegiatan itu disupport lewat sumur dalam, sumur submersible pump, dan ini kerjasama dengan PLN, ada listrik masuk sawah, namanya ELFAM, Electricity for Farming. Jadi nggak perlu lagi dibawa bensin berdingin gitu lagi Pak ya. Sudah pakai listrik ceklek gitu, sudah air sudah. Jadi ibu-ibu pun bisa, nggak terlalu ribet. Nggak tunggu suami datang dari warung ngopi dulu ya kan. Oke Pak lanjut, berarti itu ya air. Jadi struktur ini. Terus kemudian yang
ketiganya tadi pupuk tadi. Oh, pupuk yang organik itu ya. Organik. Jadi kalau selama ini dilema permasalahan di pertanian itu kan pupuk yang langka, pupuk mahal, pupuk dipalsu, takarannya tidak tepat, penggunaan dan lain sebagainya, banyak hal. Itu petani Bapak bikin pupuk organik udah ada yang jago-jago, udah pada jago-jago belum? Alhamdulillah hampir semuanya itu sudah mulai menggunakan pupuk organik ya. Mereka sendiri. Iya, jadi setiap desa lewat dana desa kita wajibkan. Oh, dana desa. Dana desa kan ada 20% untuk ketahanan pangan. Iya. Ya, antara 20 sampai 25 jutanya untuk kegiatan pelatihan PRLB ini. Sehingga masyarakat kita, petani Gapoktan itu memiliki ilmu untuk budidaya pertanian ramah lingkungan. Dan itu hukumnya wajib dijalankan oleh desa. Kalau desa tidak menganggarkan pelatihan, dana desanya nggak cair. Oh, ADD-nya Bapak nggak ini ya? Iya, Oke, jadi nggak keren. kita cairkan karena itu sebagai ruh pembangunan di Kabupaten Ngawi itu ya dari pertanian ini harus sukses dulu. Seperti itu. Nah, sekarang dengan petani yang sudah memiliki kemampuan membuat pupuk hayati organik, pupuk organik cair dan lain sebagainya ini di setiap desa itu banyak yang sudah ada lumbung mol. Berarti ada pemupukan udah benar. Pupuk ya, mulai dari pemenuhan bibit, terus kemudian manajemen air, terus kemudian pupuk. Nah, sama hama Pak gimana Pak kalau ada hama? Nah, dari hama ini ketika ini dijalankan dengan baik ya, pola tanamnya benar dan lain sebagainya, hama itu dengan sendirinya akan berkurang. Ya. Dengan organik itu tingkat keasaman tanah juga tereduksi dengan baik, tidak terlalu asam. Kadang hama ini mudah muncul ketika lahan ini dalam kondisi yang asam, pH-nya di bawah 4. Ini biasanya hama sering muncul. Yang keduanya, kita ini di beberapa tempat ada kasus sawahnya habis dimakan tikus, seperti itu. Nah, kadang kan kalau listrik masuk sawah, listriknya tidak dipergunakan untuk pengairan, tapi untuk jebakan tikus. Nah, ini yang kita sudah terus sosialisasi bahwasanya itu mengancam keselamatan manusia, itu nggak boleh. Tapi Pak, kalau ada burung hantu tadi saya lihat Pak. Akhirnya itu alba katanya. Hama tikus itu kita kasih ya predator alami untuk memakan tikus itu kan tintu alba itu, burung hantu. Iya, nggak perlu ada kimia-kimia lagi ya Pak, itu alami. Setiap 5 hektar itu wajib ada rubuha atau rumah burung hantu ya, sehingga ya secara alami burung hantu ini sangat efektif sekali. Memang kalau itu tidak ditumbuhkan kesadaran masyarakat menjaga burung hantu ya akhirnya tidak optimal. Di samping itu juga geropiokan tikus, kalau di sini istilahnya bareng-bareng, gotong royong untuk mematikan tikus secara bersama-sama itu istilahnya di kita geropiokan itu kita juga continue terus kita jalankan ya. Semakin hari kita sering mengadakan geropiokan, membuat rubuha, ada compostingnya di Bekasi Belerang dan lain sebagainya. Semua yang alami-alami itu kita jalankan di Kabupaten Ngawi untuk menjaga ekosistem itu tetap baik. Ini tips-tips terakhir Pak Bupati, berkelanjutan. Jangan juga sukses nanti 2004 nggak lanjut juga gitu 2006 nanti. Biasanya mempertahankan jauh lebih sulit daripada mencapai ini Pak Bupati. Ini tips-tips dulu itu Pak Bupati. Berkelanjutan maju atau berkesinambungan itu kan ada 3 aspek ya, secara ekonomi, sosial masyarakat dan lingkungan. Secara ekonomi kegiatan pertanian itu dapat lanjut ketika petaninya itu sejahtera. Untunglah, sehingga NTP petani itu harus lebih dari 100. Itu berarti untung. Untuk mencapai untung ini gimana? Ya tadi pola-pola pertanian ramah lingkungan berkelanjutan dengan kemandirian, sehingga inputnya rendah, panennya bisa banyak, ya, rendemennya bagus, harganya bagus, sehingga keuntungannya kan bisa
lebih bagus dari sebelumnya. Ya. Sisi ekonomi, sosial masyarakat harus dijaga. Bagaimana komitmen pertanian kita terus mengembangkan keilmuannya dengan baik, bisa memberikan kemanfaatan ya secara sosial kepada masyarakat di lingkungan sekitar. Yang ketiganya, ini harus berorientasi ramah lingkungan, Ya. supaya tanahnya itu tetap terus subur, produktivitasnya terus terjaga. Nah, berkelanjutan ini yang kemudian menjadi orientasi pertanian di Kabupaten Ngawi, supaya Ngawi ini tetap menjadi lumbung pangan nasional. Seperti itu. Bila di masa silam petani identik dengan lumpur dan miskin, tapi di Ngawi pertanian menjadi pilihan dan terhormat dan bermartabat. Siap. Demikian bincang tipis-tipis bersama Bapak Oni Anwar Harsono, Bupati Ngawi. Sampai bertemu kembali.